Gue denger lu kena Oi. COVID ya? Bukan denger, fakta itu, Pak. Oh, fakta. Aduh, sedih gua 2 tahun lebih bisa bertahan kagak kena, akhirnya jebol juga. Oh, itu gimana kondisi lo saat ini? Ya, awalnya kan sempet demam tuh ya, 2-3 hari lah. Ya panasnya sih nggak terlalu tinggi sih, dan nggak terus-terusan juga. Cuman yang paling ganggu banget ini sakit tenggorokannya ya. Ya emang rata-rata sih orang-orang yang kena Omikron yang sekarang, entah pasien atau temen gue juga gue tanya sih, sakit tenggorokannya yang dominan ganggu ya. Bahkan kayaknya mungkin bisa dibilang ada luka kali ya, gue sempat batuk, keluar dahaknya kental sama ada darahnya gitu. Buset. Saking luka lecet gitu, kayak sakit banget tenggorokan. Banyak tuh darahnya. Kayak di film. Bercak doang. Oh, bercak doang. Enggak lah, gila serem banget ya. Janganlah. Oh. Aduh, Nah, itu juga masih batuk-batuk. tapi gue kan baru ketemuan sama lo waktu kemarin itu masih belum muncul tuh, kan baru-baru tuh gue datang tuh. Iya kan terakhir yang kita ini ya, apa namanya, ketemu bareng terakhir. Oh yang pas ini IG Live Silon kan? Iya. Belum, itu nggak ada gejala. Jadi ini sih gue hampir pasti 100% kayaknya ketularan dari anak bro. Gitu. Jadi yang pertama kali gejala tuh anak gue hari Sabtu sore. Dia bangun tidur kok istri gue pegang nih anak kok anget gitu ya. Terus gue pegang juga, nah iya ya kok dia demam gitu ya. Kan lo tau lah anak gue kan juga baru pulang rumah sakit dan ini ya karena disentri virus itu kan. Nah terus kok demam lagi gitu. Tapi entah kenapa waktu itu sebenarnya gue udah rada feeling sih. Biasanya kan kalau anak sakit ya udah gue periksa aja nggak pakai masker kan. Entah kenapa kemarin pas anak gue demam lagi, gue bilang sama istri minta deh gue periksa, ambil masker dulu gitu. Jadi entah kenapa kok kali ini gue kayak secara naluriah pengen pakai masker gitu meriksa anak gue. Apa karena demam? Lu takut? Ya yang waktu disentri virus sebelumnya juga demam, tapi diare. Gitu. Oh gitu. Nah ini yang terakhir tuh cuma demam tok, belum ada gejala apa-apa, cuma demam tok. Ini juga masih aktif gitu. Tapi entah kenapa kayak secara naluriah kok kayak pengen pakai masker aja ya periksanya. Ya udah, tapi gue pakai masker medis biasa sih, dan ya kan udah interaksi sehari 2 hari sebelumnya kan, sebelum gue sakit kan ya, namanya juga anak sendiri yang nggak pakai masker lah di rumah kan. Nah udah tuh ditunggu sampai malam, kok nih demamnya masih nggak turun-turun juga, malah makin tinggi. Anak gue kan ada riwayat kejang demam kan, jadi kan nggak boleh nunggu sampai panasnya terlalu tinggi gitu. Jadi udah diputuskan lah bawa ke UGD gitu kan, biar bisa dapat sebenarnya bukan buat dapat obatnya ya, supaya bisa periksa cepet gitu loh. Soalnya kalau mau daftar di poliklinik waktu itu udah tutup pendaftarannya karena udah malam. Jadi bawa ke UGD, memang gue pengen periksain, gue takutnya demam berdarah kali gitu, karena kok demam tinggi mendadak kan, ya virus lah, karakter virus gitu kan. Jadi gue waktu itu minta periksain darah lengkap, pengen lihat trombosit sama differential count-nya, sama NS1 tuh antigen demam berdarah. Keluar hasilnya negatif tuh, nah cuman trombosit juga normal, leukositnya normal, tapi differential count-nya kok rasio neutrofil limfosit dominan neutrofil. Wah ini kok kayak infeksi virus, masih mungkin COVID ya gitu. udah feeling nggak enak nih, ya udah akhirnya gue putuskan, ini lanjutin deh swab antigen gitu kan. Gue suruh anakku di swab antigen dengan segala drama nangis-nangis, akhirnya berhasil tuh di swab antigen. Bener, positif antigennya. Aduh, pusing gue sama bini gue. Nah, terus, tapi di saat itu juga, ya udah gue sama bini langsung ini kan, di swab antigen juga, negatif sih kita. Kita negatif gitu kan. Nah, terus pulang ya kan, ya istri udah gue suruh pakai N95 gitu kan, karena kan mau nggak mau istri yang mesti dampingin ya, anak gue kan nggak bisa lepas tuh gitu, dikasih makan, dikasih obat segala macam, gue ngungsi ke kamar sebelah. Ya udah ya berusaha sebisa mungkin lah untuk menjalankan protokol karantina ya, istilahnya kan kalau kontak erat kan karantina ya. Tapi di satu sisi sedang merawat yang lagi COVID gitu kan. Habis itu di besoknya hari Minggu kok tenggorokan mulai nggak enak gue ya kan,
Tenggorokan mulai nggak enak, istri juga bilang sama, ya kan. Terus mulai ada batuk-batuk dikit, badan kok rada sumeng gitu kan. Gue langsung inisiatif tuh hari Minggu, gue PCR ke Siloam. Karena kemarin antigen negatif kan. Iya. Gue mikir nih, ini antigen negatif, tapi kok besoknya gue bergejala. Apa jangan-jangan gue nih sumber penularannya gitu kan. Jadi maksudnya apa jangan-jangan antigen gue udah keburu negatif, mungkin PCR gue kali positif terus gue nularin anak antigennya baru positif. Kan gitu bisa aja dong. Ya kan. Nah, terus gue PCR ke Siloam. PCR di Siloam, gue minta hasilnya yang dikeluarin cepet, negatif bro, PCR gue hari Minggu. Oh, itu beda berapa hari tuh? Cuma sehari doang tuh dari sejak hari, itu beda sehari. Jadi antigen Sabtunya, Minggunya PCR negatif juga. Gitu. Nah berarti kan kemungkinannya dua, entah gue memang ketularan COVID tapi belum muncul ininya antigen sama ini istilahnya masih early phase banget. Iya. Gitu kan? Atau ini bukan COVID guanya gitu ya, mana tahu karena pas ngurusin anak di UGD itu sampai tengah malam sih waktu itu memang inginan juga capean juga gitu kan. Nah terus istri hari Seninnya gue suruh swab PCR. Jadi panggil hari Seninnya gue suruh ada orang lab dekat rumah gitu ya. Untuk layanan swab PCR, gue pun swab antigen lagi. Jadi ngerti ya? Jadi gue takut kalau misalnya ini masih early belum muncul, mestinya kan antigen dulu yang keluar kan? Iya. Gue juga minta gue swab antigen lagi. Antigen gue negatif lagi bro. 2 hari. Oke, 2 hari. Iya, jadi 3 hari berturut gue antigen, PCR, antigen negatif terus tuh. Ya kan? Terus istri PCR kan? PCR-nya memang keluarnya baru Selasa pagi tuh. Ya kan? Tapi gejala gue makin nggak enak, di tenggorokan makin sakit, makin batuk, terus mulai sakit kepala, flu-nya juga ada, terus demamnya makin nggak enak lah, sampai gue ya udah terpaksa minum obat. Gue udah vitamin COVID itu udah langsung gue minum aja, vitamin D kayak gitu ya, vitamin C udah langsung betul-betul. Meskipun lu negatif terus hasilnya, tapi lu tetap hajar aja tuh ya vitamin COVID itu. Iya. Istri lu sendiri gimana? Ada gejala yang sama kah? Maksudnya onset gejalanya sama kayak lu kan? Maksudnya waktunya? Sama persis. Dari segi waktu juga sama? Persis. Sama. Jadi istri sama gue sama persis. Antigen di awal sama-sama negatif gitu kan. Dan anak gue kan ya langsung tracing kontak lah ya. Jadi langsung kasih tahu pihak sekolah gitu ya, karena kan Jumatnya masih sekolah tuh. Terus ya anak gue tuh dalam seminggu 2 minggu terakhir tuh cuman sekolah sama ketemu keluarga besar gue waktu perayaan ulang tahun pernikahan kakek neneknya gitu. Nah, jadi nggak ada tuh keluar. Jadi ya udah yang gue suruh tracing cuman keluarga gue ya, sama saudara-saudara gue sama kakek nenek ya, itu semua negatif. Antigen, PCR tuh negatif semua mereka. Gitu. Dan nggak ada yang bergejala gitu ya. Nah, sekolah ini begitu dikasih tahu, baru deh tuh kata istri gue di grup WA satu kelas gitu ya kan, TK ya. Gitu. Baru ada yang bilang, ya anak saya juga demam nih. Baru pada ngaku, ternyata ada endingnya ya, ada 4 anak yang di satu kelas itu positif COVID. Wow. Gitu, satu kelas sama anak gue positif COVID, ada 4 anak gitu, dengan waktu yang kira-kira gejalanya mirip-mirip lah muncul gejalanya. Gitu ya kan. Nah terus Selasa pagi kan mesti hasil PCR itu gue keluar tuh. Subuh di email. Itu gue positif PCR-nya. PCR-nya positif tapi hasilnya Senin, ambilnya kan Senin ya? Iya, ambilnya Senin. Tapi lu Senin jadi, antigen negatif lu masih? Antigen kan negatif gitu kan. Ya udah akhirnya Selasanya begitu Selasa paginya begitu tahu istri gue positif, gue balik lagi ke Siloam. Kan gejala gue juga makin nggak enak. Gitu. Gue minta antigen ulang lagi dan PCR ulang lagi. Nah baru deh tuh antigen gue positif, PCR gue juga langsung positif. Oh, berarti lu early banget ya? Iya. Hari ke-4 berarti kan ya, dari hari Sabtu kan? Iya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Iya. Berarti kan anak gue bukan dari gue nih. Gue justru paling belakangan gitu kan kenanya kan. Iya, karena lu tiap hari kan, dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa dites terus. Tiap hari hasilnya negatif, Selasanya baru positif. Anak tuh dari hari Sabtu udah positif. Berarti kan ya anak lu dulu, baru lu gitu.
Betul. Nah, dan gue mengamalkan prinsip ya sesuai keilmuan ya, ini kalau mau tracing kontak pengen tahu asal muasalnya dari mana kan harus semuanya dites dong ya kan, semua dites, itu ada buktinya semua itu. Jadi kalau misalnya gue di sini berani bilang ini kena dari klaster sekolah, gue ada buktinya. Tracingnya sampai segitunya loh. Gitu, keluarga gue semua tes ya kan, gue sama istri tes berkali-kali ya kan, kronologisnya ada semua gitu. Jadi nggak bisa mangkir ini sekolah nih. Gitu. Dan ya pasti kenanya gara-gara pas makan bareng, itu udah jelas gitu. Jadi lucu ya. Makan bareng apa maksudnya? Kan masih paut ya. Entah kenapa tuh sekolahnya tuh bilang pokoknya mereka ngikutin kebijakan dari dinas pendidikan. Di mana harus mengharuskan PTM-nya udah 100% kan gitu ya. Nah, anak TK ini disuruh 3 jam. Nah, dalam 3 jam itu katanya nggak mungkin kalau anak itu tidak dikasih waktu untuk makan dan minum. Jadi kayak dibikin sesi khusus, kira-kira setengah jam sebelum pulang itu makan bersama, Pak. Buka masker dong, ya kan? Gitu loh, ya, buka masker, ya. Dan kalau kata istri yang ngeliat sih, ya jaga jarak, cuman meja bundar gitu loh, meja bundar anak TK gitu, lo tahu kan? Indoor tapi? Indoor. Ada indoor, ada yang outdoor. Tapi kan maksudnya ya deketan lah. Deketan lah. Dan anak kecil disuruh makan kan ya ada yang nggak bisa diem nyamperin temennya ya kan. Ada yang makannya lama gitu loh. Ya, kan? Karena kita tuh orang tua udah wanti-wanti kenapa sih harus diadain makan bareng. Ini mempertinggi resiko kena COVID di sekolah loh. Padahal sebelum yang dibikin akhirnya kebijakan ada makan bareng itu sempat ada laporan katanya sih ya di SD. Anak SD di sekolah itu sempat udah ada yang COVID dan sempat SD-nya tuh satu kelas diliburin. Gitu. Udah ada kejadian kayak gitu. Gara-gara makan bareng juga itu. Nggak ngerti. Gue nggak bisa mengambil kesimpulan. Pokoknya ada laporan anak SD di situ 1 orang positif COVID, terus akhirnya satu kelas diliburin. Nah, cuman udah ada kejadian kayak gitu. Kenapa ini anak PAUD yang notabene belum divaksin kan masih di bawah 6 tahun semua. Ya kan, kenapa sih dipaksain untuk makan? Waduh, ini istri gua sampai ngomel-ngomel Pak di di grup WA kelas gitu kan, udah ngomong panjang lebar, udah protes-protes sana sini gitu lah ya. Ya ini sih katanya sih kelasnya lagi diliburin ya gara-gara ada ya klaster lah ya, 4 orang. Iya, 4 dari 13 coba. Wow. 13 murid. Berapa tuh? 30% lebih. Maka ya kan di atas 5% klaster ya kan gitu. Jadi ya ini hati-hatilah, maksudnya ya gue 2,5 tahun ya protokol kesehatan, lu tahu kan gue prokes kayak gimana. Iya, gila. Yang paling lu kiblat gue tau. Lu kiblat beberapa orang deh buat apa kan dulu kita sempet sampai bikin video lu gimana lu sharing pengalaman protokol kesehatan lu gitu kan, seberapa ketatnya sih lu gitu kan, tapi ya memang terbukti gitu kan selama waktu itu kita bikin pertama 6 bulan ya, pas 6 bulan pertama gelombangnya udah naik gitu kan, lu masih nggak kena, terus pas itu setahun lebih apa hampir 2 tahun gitu, 1,5 tahun ya kita bikin lagi dan lu masih nggak kena juga gitu kan. Iya, tahun lebih. Bahkan itu ya di saat Delta tuh yang paling tinggi yang lu tahu gue pulang malam terus tuh gara-gara periksa 20-30 pasien tiap hari tuh. Ya kan, direct kontak loh, dan gue nggak pernah fisik dari jauh ya, maksudnya gue beneran periksa pasiennya gitu. Itu aja masih itu aja gue nggak kena. Iya, pas zaman Delta itu keluarga gue ada yang kena soalnya banyak waktu zaman Delta tuh. Iya, keluarga gue juga ada yang meninggal tuh. Ya begitu, jadinya aduh ini ya jujur kesel sih gue. Ya maksudnya kesannya kayak sia-sia gitu. Semua yang udah gue lakuin, gue udah nahan diri, nggak pernah makan di luar. Bukan nggak pernah sih, pernah, tapi bener-bener selektif banget dan sangat teramat jarang sekali. Itu pun juga nyari tempatnya minta ampun pusingnya karena harus yang ya gue anggap memenuhi kriteria lah untuk bisa proses lah, ya kan. Terus jalan-jalan juga jarang banget, itu pun juga dengan penuh teman banget, ya kan. Gue ke rumah lu juga, gue mau mewajibkan kita pakai masker, jaga jarak kan. Iya. Kalau misalnya ketemu, ya kan. Gue nggak pernah makan di rumah sakit, lu tahu. Makannya di mobil terus. Nah,
Iya, coba. Gue udah puasa ya selama 2,5 tahun. Gue puasa dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore tuh gue praktek tuh. Baru gue buka puasa makan. Gue udah kayak intermittent fastingnya di Corbusier tuh tiap hari. Demi kagak ketularan COVID coy. Ya kan sekarang cuman gara-gara kebijakan sekolah ya. Aduh sorry to say ya. Sorry nih bahasa gue kasar ya. Lo beneran lo. Bener kesel gue. Oh, lu dulu pernah bilang kan kalau nggak salah kalau misal mau makan terpaksa harus makan gitu kan, bukannya baiknya kayak harusnya ganti-gantian ya, jadi maksudnya yang makan ya siapa dulu buka masker, yang lain enggak gitu, atau ya makannya enggak Ya, barengan. Idealnya kan begitu, cuman ini kan anak-anak banyak. Kan Oh. anak-anak di sekolah banyak. Iya, Ini kan menurut gue sih, ya ini kan masih PAUD. Apa sih esensinya makan bersama? Gitu. Iya, Coba. anak gue juga PAUD sih, nggak ada tuh makan bareng di sekolahnya. Iya, apa esensinya harus dipaksain 3 jam untuk anak TK gitu. Sehingga karena 3 jam jadi mau nggak mau harus ada makan. Emang kenapa kalau dibikin 2 jam? Taman kanak-kanak loh. Nggak make sense aja sih buat gua. Ya gua nggak tahu nanti siapa yang dengar podcast ini gitu ya. Mudah-mudahan Dinas Pendidikan juga dengar. Coba deh, tolong hati nurani dan logikanya dipakai gitu loh. Ya, apalagi ini kebijakan untuk vaksinasi anak di bawah 6 tahun belum keluar gitu. Dampak itu bukan cuma ke si anaknya aja yang tanda kutip terpapar COVID dan ya resiko long COVID, resiko EPSC gitu ya yang lanjutannya gitu ya. Tapi juga dampaknya ke keluarganya. Orang tuanya pasti kena tuh. Kalau misalnya ngurus orang tuanya. Ya ini gua sama istri kena kan pasti kan. Gitu. Untungnya tidak ada orang usia lanjut yang tinggal bersama gue. Tapi bayangin kalau di keluarga yang punya usia lanjut, ada comorbid gitu. Aduh, berabe tuh. Jadi dirawat tuh nanti. Ya kan. Kemudian hilang penghasilan bro. Ya, oh iya ya, jelas. Gue dokter spesialis ya. Dokter spesialis itu sama kayak guru. Iya. Sama kayak buruh. Kita nggak kerja, kita nggak periksa pasien, kita nggak punya gaji tetap. Ya ini mungkin buat teman-teman yang nggak tahu ya, dokter spesialis itu begitu. Makanya dokter spesialis jarang cuti. Karena kalau kita cuti kelamaan, kita punya duit. Ya, jadi kita harus periksa pasien. Jadi gue nih isoman ya anggap misalnya 10 hari sampai bisa 14 hari, ya kan? Kan rumah sakit nuntut harus PCR negatif kan baru masuk kan? Ya, kehilangan penghasilan gue. Belum lagi mikirin pasien-pasien ya kan, banyak yang jadi nggak kontrol mungkin. Ada pasien yang segitu fanatiknya ya nggak mau lo dialihin ke dokter lain. Dia akan nunggu sampai dokternya masuk lagi. Nah itu kan kasihan kalau obatnya habis bro. Oh iya. Gitu. Dampaknya kemana-mana gitu loh. Cuman gara-gara satu anak ketularan di sekolah. Iya ini begitu satu anak ya keluarga lah memang yang paling rentan kan. Lu sendiri kebobolan di klaster keluarga. Soalnya kan kita nggak mungkin juga kan interaksi sama keluarga masa pakai masker sih orang serumah. Ya gitu. Bukan masalahnya COVID ini kan ya agak beda sama cacar monyet ya. Cacar monyet kan kayak yang kita bahas sebelumnya akan kena setelah dia bergejala, betul ya? COVID itu kan saat masa inkubasi ya sehari 2 hari sebelum gejalanya muncul udah bisa menularkan. Wow. Iya kan begitu perjalanan si COVID ini. Jadi anggap anak gue nih kena di sekolah misalnya hari Rabu sampai Jumat mungkin tuh kan terakhir dia sekolahnya gitu ya. Terus ya gue sama istri gue kan udah interaksi tuh. Iya dari Rabu sampai Jumat itu. Iya dia periode masa inkubasi Omikron yang sekarang kan sekitar 2 hari sampai 5 hari. Gitu kan. Ya kalau dihitung-hitung ya gitu. Berarti kenanya antara Rabu sampai Jumat. Ya kan ya udah kena. Gimana caranya? Masa gue sama istri di depan anak pakai masker satu rumah. Gimana gue tahu gue tetap jaga prokes banget. Istri gue juga nggak kemana-mana. Ya kan. Begitu. Ya kan konyol gitu loh. Konyol banget. Ya ini sih ya jujur aja gue sih udah ngomong-ngomong sama istri ya kalau misalnya ke sekolahnya nggak bisa ada perubahan kebijakan masih mau mempertahankan tanda kutip ya kebijakan yang sorry to say ya tidak make sense buat gue ya rada-rada terus terang aja itu saking keselnya itu. Ya lo nggak ada kata-kata lain kesel banget ya beneran ya kan. Apa sih esensinya ya PAUD harus 3 jam dan dipaksa makan gitu di kala masih pandemi. Ini orang-orang tuh harus ingat ini masih pandemi gitu ya. Sekalipun udah endemi itu bukan berarti endemi itu kita balik kayak dulu seolah-olah tidak ada COVID. Endemi itu artinya kan kasusnya sudah terkendali dengan baik karena masyarakat sudah sebagian besar divaksinasi dan prokesnya bagus.
angka dirawat di rumah sakitnya sangat kecil, angka kematiannya sangat kecil, baru itu endemi, kan gitu. Jadi endemi itu dengan syarat kita tetap prokes dan vaksinasi harus rata ya, harus diadaptasi gitu loh. Ini orang-orang kok kesannya pengen balik seperti sebelum ada COVID. Gue jadi keinget waktu itu ada yang bilang, ada kayak semacam pepatah atau apa yang bilang ya, dia bilang kayak gini, ya kalau nggak salah soal PPKM deh, PPKM dilonggarin itu bukan berarti karena COVID-nya udah hilang atau apa, tapi karena rumah sakit punya bed buat nampung lu. Gitu loh. Iya. Iya. Rumah sakit jadi, masih. Iya. Jadi patokannya kebijakan pemerintah, kita tidak bisa menyamakan kebijakan pemerintah sama kebijakan lokalnya. Itu semua harus diadaptasikan dengan kondisi sebenarnya gitu loh. Ya sekarang kalau gue lihat media sosial juga banyak orang tua murid curhat ya. Jadi sekolahnya banyak yang nggak pentingin prokes lagi, bahkan termasuk guru kepala sekolahnya. Itu sedih loh. Aneh sih, mereka itu kan pendidik ya, dalam arti kata orang yang berilmu gitu loh. Kok tidak mau beradaptasi dengan fakta, kita masih pandemi. Padahal di depan ngomongnya sama orang tua, tentu sekolah akan berusaha melindungi kesehatan anak selama melakukan kegiatan sekolah. Lah, lip service. Gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Iya, jangan ngomong kayak gitu. Sedih kan kalau misalnya ada laporan sekolahnya nggak mau prokes. Bentar, ada orang datang. Oke. Ya. Oh ya, bisa taruh situ dulu. Di situ, di pilar, Mbak. Iya. Oke, lanjut lagi. Ya, dari yang soal tadi kan kita ngomong soal apa yang lip service lah itu. Mereka ngomong bakal melindungi anak atau menjaga protokol kesehatan di sekolah, tapi ya maksudnya ya cuman ngomong doang gitu loh, tapi nggak benar-benar dilaksanakan ya, gitu. Itu lah kalau misalnya sekolah bilang pengen mengusahakan murid-muridnya terjaga kesehatannya di lingkungan sekolah, tapi mereka prosesnya kayak begitu gitu ya. Terus banyak juga yang tidak berusaha untuk memperbaiki ventilasi di sekolah. Masih banyak yang maksain kebijakan-kebijakan yang nggak perlu, kayak yaitu harus makan, anak PAUD ngapain gitu ya. Bahkan lucu ya, ini kan gue pasang status di Instagram ya, di story, itu ada loh salah seorang netizen nge-DM gue, aduh dokter semoga cepat sembuh ya, ini sekolah anak saya juga lucu banget dok, masa di tengah pandemi gini diwajibin pelajaran bermain suling. Gue bacanya antara kesel tapi mau ngakak sebenarnya. Wajibin main suling. Iya, jadi harus ada. Iya, belajar bermain suling bareng-bareng. Jadi kan tiup-tiup itu, buka masker kan pasti. Oh, main suling nggak bisa pakai masker ya? Gue belum pernah coba sih. Gue ada bukan suling sih, recorder itu yang kayak suling yang biasa dipakai di anak sekolah. masker yang baik itu kan kalau lu tiup anginnya nggak keluar. Oh iya, benar-benar. Jadi nggak bisa pakai suling, main suling pakai masker gitu. Jadi dia bilang, jadi setiap kali ada pelajaran suling itu anak saya liburin. Dia inisiatif sendiri kayak gitu ya. Mungkin perlu banyak orang tua nekat seperti itu kali ya. Iya memang harus sih. Soalnya kalau ya kayak gini, kalau misalnya anak lu kena, emang pihak sekolah, misalnya di tracing kan, pihak sekolah yang ini penularan dari sekolah, emang sekolahnya mau tanggung jawab gitu menggantiin biaya isoman? Nggak jalan juga bro, nggak jalan juga tracingnya. Nggak jalan juga gitu ya. Ini sorry to say ya, bahkan ada beberapa guru yang kalau misalnya ada yang lapor gitu, Bu, Pak, anak saya kena COVID gitu ya. Bahkan dipesenin gini loh, ya ini cerita bener ya. Jangan bilang di grup ya, nanti pada panik. Ya ilah, oh my god. Jadi gimana? Iya, jadi gimana kita kasih tahu bahwa yang anak-anak satu kelas ini perlu di tracing loh, perlu di swab juga loh, karena mereka ada kontak erat nih kategorinya, gitu loh. Ya ini, 2 tahun lebih, tapi sama aja kayak awal-awal COVID, kayak orang itu masih nganggap COVID itu kayak apa sih, gitu ya. Kita segitunya gitu, itu sampai andai kata mikir jelek ya, ini apa cuma gara-gara guru-guru itu pada males bikin program untuk PJJ kali ya, atau pada gaptek dan nggak mau belajar kali ya. Tapi kan ya virus tuh berubah tuh kan nggak nungguin kita ya, kalau kita yang males kita terus yang jadi korban gitu loh. Iya ya kan bertanya gitu. Dan kalau misalnya gue setelah ngalamin kayak gini mungkin ada yang bertanya gitu, jadi gue ini anti PPM atau enggak gitu. Ya sebenarnya jawabannya enggak sih.
Ya, gue tetap mendukung PTM ya, pertemuan tatap muka itu jalan ya. Kayak sebelum dibikin 100% deh ini kebijakan untuk PAUD ya. Waktu belum 100% kan masuk cuma 2 jam tuh, ya kan? Nggak ada kegiatan minum, nggak ada makan gitu. Jadi semua pakai masker, bagus gitu ya. Nggak ada tuh kejadian COVID. Oh. Nggak ada, aman bro. Beneran deh. Dengan syarat semuanya disiplin ya. Gitu ya. Sebenarnya sih kalau di sekolah anak gue sih gue lihat guru-gurunya cukup disiplin sih pakai maskernya gitu ya. Anak-anaknya juga yang satu kelas sama anak gue sih gue liatin juga orang tuanya cukup concern dengan pemakaian masker. Jadi relatif pada patuh-patuh gitu loh. Begitu ada sesi makan langsung pak klaster. Gitu loh. Ya, jadi sayang kan sebenarnya sih bisa aman PTM asal ya prokesnya jalan ya. Itu kan udah di sounding di mana-mana. Apa susahnya sih beradaptasi untuk mengikuti hal tersebut? Beradaptasi untuk sesuatu kebiasaan baru itu kan memang butuh proses. Ya kayak kita dulu, gue dulu gitu kan sempat cerita ya, sempat stres 3 bulan untuk beradaptasi ya kan. Ya, pastilah gitu. Tapi setelah itu kan jadi terbiasa. Ya aja gue di rumah meskipun satu rumah kena COVID semua, gue pakai masker. Gue tetap pakai masker gitu. Kayak udah refleks aja gitu. Karena gue masih batuk-batuk gitu loh. Ya kan gue nggak mau sampai budaya prokesnya tuh hilang gitu. Ya kalau lagi batuk, lagi sakit, pilek, flu, ya pakailah masker. Gitu. Itu udah apa, dan gue juga pengen ngajarin ke anak gue, tetap ngasih contoh. Ya meskipun satu rumah, si anak tahu papa-papanya juga COVID, tapi si papa tetap ini ya, pas batuk pakai masker ya. Jadi nanti dia juga begitu nanti. Itu tuh yang mesti dikasih teladan gitu loh. Ya kan anak-anak itu kan nyontoh orang tuanya. Makanya di pandemi Indonesia nggak kelar, kenapa? Orang tua nggak kompak, gurunya nggak kompak, masih banyak yang nggak percaya COVID. Tapi dampaknya kemana-mana. Ya masalahnya mungkin mereka sendiri nggak ngalamin gitu. Maksudnya kan tetap aja gitu loh, meskipun jumlah kasusnya tinggi, tapi kan nggak semuanya 100% pernah kena gitu loh. Masih yang pernah kena itu kan masih sebagian kecil kan sebenarnya kan kalau dari cara statistik gitu. Tapi kan ya buat mereka yang belum pernah kena itu bisa aja merasa gue sendiri kagak kena apa tuh, nggak pakai masker kemana-mana gitu sudah sekian lama gitu 2 tahun lebih. Sebenarnya balik ya ke budaya bangsa kita yang belum concern untuk pencegahan. Oh iya. Ya, dari dulu. Iya dari dulu gitu ya. Banyak penyakit itu bisa dicegah. Penyakit infeksi apalagi. Demam berdarah bisa dicegah dengan 3M+, ya kan? Menguras, menutup, mengubur, ya kan? Sama melakukan hal-hal yang untuk mencegah perkembangan jentik-jentik nyamuk kan gitu, ya kan? Nah, tapi dilakuin nggak? Enggak. Jadinya, atau dilakuin tapi nggak konsisten. Jadi kasus demam berdarah ada tuh, ya kan? Ketika kena panik, ya kan dirawat, kan gitu, ya kan? Nggak pernah belajar dari kesalahan gitu, ya kan? Rokok dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, penyakit paru, bla 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 bla. Udah dikasih peringatan loh, khususnya. Tetap merokok nggak? Tetap. Kapan berhentinya? Pas sudah kejadian. Kan begitu. Nunggu nyemplung jurang dulu, sakit, baru tobat. Nah iya, gitu. Sama kayak waktu tunggu rumah sakit penuh dulu. Tunggu rumah sakit penuh baru ketat. Nanti udah rumah sakit udah kosong lagi, udah agak lowong lagi, udah dilonggarin lagi gitu. Jadi ngikutin kayak gitu. Iya gitu. Ya, jadi makanya ya gue cuman khawatirnya ya, amit-amit sih mudah-mudahan nggak terjadi ya. Ini COVID kan virusnya agak spesial ya, dalam arti kata mutasinya tetap banget ya. Terus juga mutasinya itu sampai sekarang tetap pengaruh ke penularan yang sangat cepat, bahkan makin cepat gitu, lebih gampang nularnya ya kan. Kena dikit kena dikit kena gitu kan. Jadi jangan sampai ya tiba-tiba muncul varian lagi gitu ya, terus mengakibatkan mirip kayak Delta dulu lagi. Gue udah nggak ngerti deh kalau itu kayak gitu. Udah cepat dan lebih parah. Iya, coba lu bayangin kalau misalnya kejadian kayak Delta lagi. Gue rasa nggak siap negara kita untuk hadapin kayak gitu lagi. Iya kan? Nggak siap loh ya, mana sekarang segala macam udah mahal ya. Dan gue nggak yakin ya pemerintah masih punya dana yang cukup untuk ngebiayain kayak macam Delta kemarin itu. Udah habis bro dana mereka bro. Gitu. Bisa dibayangkan kalau misalnya kejadian kayak gitu lagi, pemerintah nggak punya biaya, hancur sudah berapa banyak yang mati itu. Ya ini bukan nyumpain gitu, tapi itu adalah sebuah kemungkinan
karena melihat perilaku yang orang-orang kok kesannya membiarkan virus ini mutasi terus gitu kan. Kita tahu mutasi itu terjadi karena penularan terus terjadi, ya penularannya dibiarin, orang nggak peduli. Ya, jadi ya ini gue sharing gitu aja, jadi gue bukannya anti PTM ya, tapi tolong deh ya, PTM itu bagus asal dengan prokes yang baik. Untuk anak-anak yang belum divaksin sangat nggak masuk akal kalau sampai harus dipaksain full durasi belajarnya ya, apalagi harus ada sesi kegiatan atau apapun lah yang mewajibkan untuk buka masker gitu, contohnya dipaksa makan atau minum, itu konyol menurut saya. Ya dan mudah-mudahan cepet-cepet lah itu perbolehkan ya sama Badan POM untuk imunisasi anak di bawah 6 tahun. Aduh lama banget sih, jadi nggak ngerti sih pertimbangannya apa ya, nggak mau juga, cuman kayaknya agak lambat gitu ya untuk mengesahkannya gitu, nggak tahu pertimbangannya apa. Padahal mereka kan termasuk yang rentan. Ya udah bro, gitu aja lah keluh kesah gue di siang hari ini. Tadi kita makin lama makin batu-batu. Ya mudah-mudahan ini lalu antang-antang aja sakitnya, stay di ringan-ringan aja, cepet sembuh lah. Mudah-mudahan gak lama. Ya, so far sih ringan, dan ini udah kayaknya sih udah lewat peaknya ya, gue udah gak demam. Cepet juga ya? Suara masih bindeng. Ya lumayan cepet sih, ya kan. Karena lu vaksin ya? Ya itu jelas kan vaksin. Jadi udah ada riwayat vaksin sebelumnya, kemudian juga gua deteksinya cepat ya kan, karena langsung testing ya. Ini juga perhatian nih sebenarnya, jadi nambah gua ya kan, makin cepat dideteksi kan obatnya makin cepat masuk antivirusnya, itu bermakna loh untuk mempercepat perjalanan penyakit ya. Kalau enggak oke lah, mungkin lu sembuh sendiri, namanya juga virus kan self limiting disease ya, kalau misalnya imun lu bagus, tapi lu sembuhnya lama. Yang mestinya mungkin 5 hari 6 hari udah beres gejalanya, jadinya 10 hari, 2 minggu gitu, terus nanti long COVID kan gitu. Ya. Jadi jangan menunda diagnosis deh. Aduh, zaman sekarang orang disuruh swab kayak disuruh ngapain aja. Takut keluar duit kali. Kenapa? Takut keluar duit. Kalau takut keluar duit ya lakukan prokes yang benar dong. Prokes juga keluar duit. Ya elah, berapa sih itu udah zaman sekarang di bagian untuk pandemi kayak begini ya, menyediakan masker segala macam itu udah kayak lu nyediain nasi tiap hari kalau buat gua ya. Ya terus gimana, sehat itu penting, kalau nggak sehat nggak bisa kerja, lu bete isoman di rumah, peduli lindungi lu hitam nih kayak gua ya kan. nggak bisa kemana-mana. Bukan soal ke mallnya ya, maksudnya ya akhirnya ngerasain juga kan peduli warnanya jadi itu. Screenshot dong nanti kirim gue. Gue nggak pernah lihat soalnya sama ini hijau dulu. Ya boleh, tapi identitas. Nanti nanti di sensor aja. Ya mudah-mudahan gue cukup sarjana 1 aja ya, cukup S1 aja, gue males berulang-ulang. Ini COVID soalnya reseknya. Ya namanya virus gitu sih ya, kalau kena varian yang lain itu memang bisa menginfeksi ulang, jadi bisa berulang-ulang, sama kayak orang kena flu kan, tiap tahun bisa aja kena flu. Atau demam berdarah itu kan ada 4 varian. Ya dan 1 sampai 4 orang berarti secara teori bisa kena 4 kali. Gue sendiri udah kena demam berdarah 2 kali. Gue baru sekali. Iya, hati-hati loh ya, makanya 3M aja. Ya gitulah. Ya, jadi kalau untuk sesuatu yang bisa dicegah ya cegah lah. Jangan ngekeh gitu ya dengan pikiran seolah-olah tenang aja pasti dilindungi sama Allah yang Maha Kuasa. Ya iya, soal hidup mati itu memang di tangan yang Maha Kuasa. Cuman bagaimana Anda menentukan hidup yang berkualitas ya, dengan sehat tanpa ngerasain sakit gitu kan, ya itu kan semua di tangan Anda ya kan? Aman iman kan, aman imunnya kan dari lu. Imannya memang dari atas. Kayak aman imun kan dari lu. Iya, nggak bisa lu iman doang tanpa melakukan protokol untuk pencegahan gitu. Ya kan, karena ketika hukuman masuk ya kan, ya kita nggak tahu respon badannya kayak gimana ya. Jadi lebih amannya lagi gimana ya, jangan sampai masuk kan gitu. Infeksi kan begitu, bisa dicegah gitu. Sayang kecuali lu kena penyakit yang nggak bisa dicegah, misalnya penyakit bawaan kongenital gitu kan, dari lahir lu udah kena, yang apa-apain ya, itu mah ya udah, itu ujian namanya dari Yang Maha Kuasa. Cuman itu penyakit bisa dicegah, sayang banget kalau kena. Coba hilang 10 hari kerja lu, aduh gue sedih banget.
Gue jadi mesti makan nasi telur kecap tuh nanti sebulan. Aku bawa ini nih lah, kalau ada yang promo boleh lah, ntar gue kirim. Promonya gorengan semua, bro. Oh iya, kemarin promo kemerdekaan lagi kan, kemarin itu banyak banget itu. Wah, itu ayam goreng apa segala macam. Wah. Aduh, udah. Burger. Kalap tuh. Iya. Ya udahlah. Ya, mudah-mudahan sih sekolah-sekolah mau ini ya, mau berubah ya, mendengarkan aspirasi dari para orang tua murid gitu ya. Karena saya seperti lu bilang, mereka nggak bakal mungkin tanggung jawab. Gitu. Ya kan. Terus? Jadi ya kalau yang mampu ya bisa pindah dari sekolah yang lebih memperhatikan prokes, ya mendingan pindah aja sih. Oh, lu ada rencana pindahin tuh kalau pihak sekolah nggak berbenah gitu, maksudnya lu ya kan seperti yang gue pernah pasang di story, bro, ya tergantung kondisi emosional gue aja. Oh, tergantung ya, paling nggak emosinya ya gue pindahin ya kan? Emosinya agak naik sedikit ya mungkin kalian gue viralin di media sosial gitu kan. Buka identitas sekolahnya gitu atau ya kan. Tapi kalau misalnya mereka alasannya makin nggak masuk akal atau malah bikin gue tambah kesel, ya mungkin kalian pengacara datang. Oh. Enggak lah, kayaknya sih nggak sampai segitunya. Cuman ya ini, ya terus terang ya kesel aja. Kesel. Bentar. Ya Pak, taruh di situ aja Pak, di atas pilar. Iya betul. Situ aja. Ya udah. Gitulah bro, untuk curhat. Kayaknya udah cukup panjang nih, nggak tahu berapa menit. Udah lumayan panjang, hampir sejam. Ya udah. Ya betul Pak, di situ Pak. Ini podcast kayak gini ya, ada gangguan kadang-kadang. Beda. Iya, makanya. Sensasinya beda sama podcast. Kalau podcast kan lu fokus tuh. Iya. Ini podcast kadang-kadang ya Pak, paket datang apa. Ya, makanya kalau mau ada gangguan jeda dulu, jadi gampang motongnya. Oh, kayak gue rasa nggak bakal gue potong deh, biarin aja. Jadi orang tahu ini memang telepon. Iya. Gitu. Ya udah. Ya, cepat sembuh bro. Ya. Yo, thank you. Jaga kesehatan juga. Ya, sampai ketemu ntar kalau udah selesai isoman. Ya, bye bye. Bye.